Balik lagi guys, bareng kita guys. Balik lagi. Saya Eka. Saya Joni. Jangan lupa guys, tetap 6M. Protokol kesehatan dijaga. Tuh kan bang? Bener juga. Bener kan? Iya. Kejadian kan bang? Kejadian. Jadi? Kejadian apaan? Oh iya. Bingung ntar teman-teman nih. Itu dia. Ya, ini nih guys. Iya. Pas kebetulan nih kita lagi syuting. Tiba-tiba. Tentu breaking news. Maverick Vinales to race with Aprilia in 2022. Wow. Resmi. Sah. Fix. Official. Ya, apalagi tuh. Jadi bener kan bang? Iya. Dari video yang kita sudah bikin sebelum-sebelumnya bahwa ya chance terbesar untuk Vinales adalah bergabung bersama Aprilia. Karena kenapa bang? Akhirnya Aprilia. Coba bang. Ya kalau kita melihat kan MotoGP emang Aprilia ini udah memutuskan tahun depan akan menjadi full tim pabrikan. Jadi dia juga butuh pembalap yang punya pengalaman dan dia sudah punya Alex Espargaro, namun dirasa kurang cukup karena kemudian dengan tandemnya Savadori pun tidak memberikan istilahnya hasil yang bagus. Nah kemudian coba untuk merekrut tim istilahnya test rider, makanya caranya sempat kemarin kita agak terfokus, mereka mendekati Andrea Dovizioso. Ya syukur-syukur setelah ditawari ngetes dia mau menjadi pembalap tim Aprilia, tapi memang sebenarnya istilahnya pecah bomnya itu ya pada saat Maverick Vinales memutuskan bukan Breyer yang dia akhirnya ya di sirkuit di MotoGP Belanda memutus kontrak dengan Yamaha sampai 2021. Tentu ini buruan runtuh buat Aprilia yang butuh juga istilahnya jam terbang seorang Maverick Vinales. Yang tadi kita ngobrol bahwa ada 3 alasan yang saya lihat kenapa Maverick Vinales memilih bergabung dengan Aprilia ini. Ya pertama, ya dia udah pernah merasakan motor inline dari 2015. Suzuki 2015-2016, kemudian Yamaha 2017 dan sampai 2021 ini. Inline terus tuh ya. Inline terus, dan ini yang menjadi problem buat dia adalah dia greget. Top speed, need more speed, need more top speed, dan sampai itu 2017 sudah disonding. Dan yang ketiga adalah ya kita tahu bahwa saat dia bergabung pertama kali ke MotoGP bersama tim pabrikan Suzuki bareng Alex Espargaro. Alex Espargaro ini memang bukan pembalap menangan, tapi dia punya kemampuan untuk mengembangkan motor yang cukup baik. Bagaimana dia dulu di forward Yamaha Racing pakai mesin sasisnya beda, motornya apa mesinnya, iya dia mampu tampil bagus. Kemudian juga kalau kita ingat bahwa Maverick Vinales ini tentunya ya nggak mau dia harus dari yang udah dari tim pabrikan Suzuki, tim pabrikan Yamaha harus lengser ke tim satelit. Dia pengen tim pabrikan lagi dan kasih itu ada di Aprilia. Nah harapannya sih dengan istilahnya kan Maverick Vinales sudah mulai istilahnya ya bergabung dengan Aprilia ini, mesin V4 top speed udah mulai bagus dan juga ditukangin oleh Alex Espargaro. Ya saya harapkan apa yang selama ini mungkin dia tidak dapatkan di mesin inline bisa dipenuhi di Aprilia RSGP nanti. Amin. Amin. Nah, Bang. Iya. Salah satu alasan lain. Iya. Kenapa akhirnya Vinales gabung ke Aprilia. Ya tadi Bang Joni udah sebutkan bahwa dari awal udah inline. Iya. Gue pengen nyobain V4. Nah, selain itu Bang, kalau menurut gue adalah balik lagi nih ke gaya balapnya si Vinales. Dia bukan pembalap yang smooth. Iya. Dia pembalap yang agresif. Betul. Maka itu dia pengen mencoba kesempatan untuk mengendarai motor V4 dengan gaya balap dia yang agresif. Betul. Apakah cocok atau enggak?
Dan kita bisa menjawab rasa penasaran dalam. Betul. Ya sama ini kan yang saya sempat gak habis pikir tuh dari 2017 bersama Yamaha, dia baru bagus-bagus tuh kalau ya itu di statement langsung dinyatakan langsung sama Viñales. Pada saat tangki bensinnya udah setengah tangki gitu. Artinya lah kok ini tabiat dia di Moto2 gitu. Nah, jadi pengen penasaran nih, dan itu pun terjadi di Suzuki. Dia selalu baru bagus-bagus tuh di saat tangki bensinnya udah mulai separoh. Entah itu karena memang menjadi lebih ringan, motor menjadi handlingnya lebih mudah. Nah, harapannya tuh ya apakah kejadian atau ciri khas Maverick Viñales itu masih ada saat menunggangi motor V4. Nah, itulah dia. Jadi lebih ke situ ya, Bang? Saya sih itu, karena kan saya paling jagoin Viñales dulu waktu 2017. Wah, jadi nih ngelawan Marc Marquez. Sampai dia putusin kagak jadi-jadi, kagak pernah tuh duel Marc Marquez sama Viñales. Kemarin harusnya ikutan duel tuh di MotoGP Austria tuh. Iya, kagak tampil sih. Aduh, lesu. Nah, Bang, ini ada apa ya? Ibaratnya kalau Rossi dulu dia datang, dia akan ya bawa nih segerombolan. Iya. Baik itu kru chief, baik itu mekanik, dia akan bawa. Iya. Kalau menurut Bang Joni, iya. Kira-kira untuk kru chiefnya nih ya, iya. Ini akan pakai dari Aprilia atau gimana nih? Ini tergantung dari Maverick Viñales sendiri nih, dan juga tahu sendiri gaji nih setengahnya pasti negosiasi nih untuk gaji nih. Pasti. Dari Yamaha dibayar berapa? Betul. Ya lu mau ke Aprilia yang pasti keuangannya nggak segede Yamaha. Iya. Mungkin saya akan melihat Viñales mungkin akan memilih ya akan coba bernegosiasi apakah dia tetap bersama Esteban Garcia, karena ini kan ada hal yang berbeda pula. Memang Esteban Garcia ini bagus pada saat menukangi dia di Moto3 ya. Moto3 tidak terlalu complicated atau tidak terlalu kompleks seperti MotoGP. Tapi saya yakin mungkin dia akan lebih istilahnya mempercayakan kepada kru chief yang akan dipilih oleh Aprilia, yang notabene lebih tahu kondisi seperti apa motor Aprilia, settingannya seperti apa, ya mungkin akan ditunjuk dari Aprilia. Lagi pula ya seperti yang tadi dikatakan, seandainya dia boyong, siapa yang mau bayar? Nah, itu dia. Sementara kan ya dengan dia memutuskan untuk ke Aprilia, ya pasti akan gajinya tidak lebih tinggi pada saat di Yamaha. Bayangkan pada saat dia direkrut Yamaha kan posisinya lagi menjadi pembalap andalan. Nah sekarang di Aprilia. Kalau gue sih berpikir, Bang, mungkin ya gue berharap sih, bukan berpikir ya, tapi berharap Esteban Garcia lah. Esteban Garcia. Menemani Maverick Viñales. Aprilia. Karena ya tadi Bang Joni bilang bahwa Esteban Garcia ini akhirnya ya hadirnya dia bisa membuat seorang Maverick Viñales menemukan mojonya lagi nih, Bang. Untuk tampil lebih bagus di Yamaha. Nah, gitu. Bang. Iya. Ini sebenarnya kita udah mau ngebahas tentang ya kejadian drama nih. Drama Maverick Viñales dengan Yamaha yang akhirnya membuat Viñales kamu tidak boleh ikut. Iya. MotoGP Austria 2021. Nah, tadi kita udah mau bahas ya, Bang. Betul. Tapi karena waktu itu kita syutingnya sebelum kejadian ada breaking news ini. Iya. Ya udah terlewat nih. Betul. Tapi kita akan bahas sekarang. Bang, ini jadi ada kaitannya ternyata ya. Iya, Bang. Jadi bukan semata-mata. Kayak benang merahnya tuh di sini sebenarnya nih, Bang. Ini betul. Benang merahnya tuh ada di apa yang ditandatangan kontrak antara Maverick Viñales dengan Aprilia. Betul. Jadi bukan karena kemarin di skorsing Maverick Viñales melakukan aksi yang mengakibatkan bisa membuat mesin motor M1-nya rusak atau jebol, tapi lebih ke saya melihatnya sih kode etik. Mungkin Yamaha sudah tahu nih, ya pasti tahu lah. Ya, makanya sekarang gini, Bang. Ini kita bahas lagi, guys ya. Iya. Bang, sebelum ini kita juga udah sempat diskusi, bahkan sampai nelpon ke ya seorang senior di dunia balap Indonesia. Pak D. Ibnu Sambodo dari Manual Tech. Beliau begawan Patak dan juga punya pengalaman banyak, terutama ya bukan di balap ecek-ecek, tapi bahkan di Superbike Asia Road Race Championship. Itu dia. Kita sempat ngobrol. Bahwa apa yang dilakuin Maverick Viñales itu mungkin nggak sih? Beneran nggak sih bikin mesin jebol gitu? Bener nggak? Iya. Nah,
Beruntung Pak D dulu juga dia mengamati hal seperti itu. Betul. Dia turut menyaksikan MotoGP dan juga apa yang dilakukan oleh Maverick Vinales, ya. Pak D juga Memperhatikan, ngikutin lah, betul. gitu. Dan menurut Pak D nggak mungkin itu, jebol. ya nggak mungkin hal itu bikin mesin jebol, apalagi Yamaha di MotoGP bukan perusahaan kaleng-kaleng, iya, bukan pabrikan kaleng-kaleng, iya, gitu. Iya. Lu menciptakan motor balap prototipe, betul, dengan ya istilahnya biayanya nggak sedikit, betul, khusus balap dengan material yang pasti lebih jauh tinggi. Jadi bukan motor produksi massal. Ya. Jadi itu sebabnya ya benar juga, nggak mungkin seorang Maverick Vinales melakukan hal itu yang konsekuensinya malah bakal merusak motor. Jadi saya melihat justru ya kuncinya ini di breaking news hari ini. Maverick Vinales resmi menandatangani kontrak menjadi pembalap Aprilia di MotoGP tahun 2022. Karena gini, kalau bicara tentang apa yang dilakukan Maverick Vinales, iya, belayer atau ngugas motor, betul. Ya memang sih beberapa kejadian ya, kayak dari selepas tikungan 3 mau ke tikungan 4 kan straight, Bang, ya? Betul. Walaupun nggak straightnya panjang tikungan 1 ke tikungan 2, 3. Iya. Tapi beberapa kali dia ya itu mencapai rev limiter di situ. Betul. Tapi ya lagi-lagi itu nggak akan bisa bikin jebol. Betul. Nah menurut Pak Ade justru ini ada sebuah apa ya? Apa yang dilakukan oleh Maverick Vinales itu salah. Tapi manusiawi, dan itu merupakan rasa kekesalan dia. Betul. Akibat di RS1 udah bagus di red flag restart ulang malah mesin mati, dan bahkan disebutkan karena gara-gara penggantian kopling ya. Kopling yang katakanlah kalau itu disebut oleh Maverick Vinales mengganti kopling, itu kayaknya bukan masukan atau keluhan yang dia keluarkan. Jadi memang tiba-tiba Maverick Vinales tanpa pengetahuan mungkin baru tahu bahwa koplingnya diganti. Ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa apa yang dilakukan Maverick Vinales itu salah. Betul. Tapi manusiawi dengan kondisi dia frustrasi, hasil yang dia dapatkan tidak lebih bagus, kemudian dia juga merasakan motornya beda banget. Ya. Dia gimana motornya jadi spin ban belakangnya, kemudian dia beberapa kali exceeding track limit sampai akhirnya kan long lap penalti, tapi tetap aja sampai memutuskan balik ke pit. Itu. Ya selain itu juga ya mungkin Pak Ade sedikit menggarisbawahi ya Bang. Iya. Selain Vinales juga Yamaha juga ya ini agak sedikit apa ya Bang? Agak sedikit berlebihan lah. Terlalu keras untuk memberikan hukuman nggak boleh balapan di MotoGP Austria. Kalau hanya karena kesalahan itu kayaknya nggak mungkin. Karena ya tadi. Iya. Tapi akhirnya terungkap nih. Terbongkar bahwa ya sebenarnya benang merahnya adalah Aprilia menjadi ya ada di tengah-tengah nih antara Maverick Vinales dan Yamaha. Jadi kalau mamanya melihat kultur atau etik dari kontrak pembalap, biasanya di saat si pembalap memutuskan ya kayak Maverick Vinales ini, ya udah akhir musim. Jadi penyelesaian bersama tim berikutnya, tim barunya itu mestinya ya setelah MotoGP usai atau biasanya di tes pramusim Valencia. Nah ini agak sedikit ya benar-benar krusial nih, dan saya rasa mungkin Yamaha melakukan skorsing ini lebih kepada bahwa Maverick Vinales tidak menghormati kode etik yang mungkin sudah jadi aturan yang tak tertulis gitu di MotoGP. Itulah dia. Jadi lebih ke situ kayaknya ya. Saya sih lihat seperti itu, karena biasanya kalau pembalap paruh musim itu kan kalau dia tidak ada kontrak baru mengumumkan karena kontraknya udah habis nih, nggak diperpanjang. Nah ini kan sebenarnya Maverick Vinales masih punya kontrak sampai 2022 kemudian diputus dan berakhir di 2021. Nah secara kode etik sebenarnya ya udah jalanin dulu bersama Yamaha sesuai kontrak. Bila saat ada deal atau negosiasi boleh tetap jalan, tapi tidak istilahnya langsung dalam waktu yang ya sangat singkat. Ini tidak ada hitungan berapa race tapi langsung mengumumkan. Karena gini, ini kondisinya beda, kasusnya beda. Betul. Antara ya kalau kita ambil Johan Zarco, dia memutuskan untuk berhenti dari KTM
untuk tidak balap tidak balapan ya. Dengan tanpa ada ya iming-iming kontrak di tim lain, pabrikan lain. Dan dia bahkan sampai menyebutkan ya udahlah turun kelas kali ke Moto2, jadi benar-benar blanky gitu. Nah itu dia. Terus udah gitu kalau misalnya untuk pembalap untuk mau pindah tim, iya, perpanjangan, betul. Ya itu kan ya tadi Bang Joni bilang. Iya. Ada kode etiknya, ya seenggak-enggaknya nantilah. Ya. Diumumkan. Ya itu pun apa ya Bang? Menjelang berapa seri terakhir diomongin. Iya, dan bahkan kalau ada misalkan pembalap resmi bergabung dengan tim barunya dan kemudian melakukan tes pramusim, itu dia nggak pakai livery si tim itu, dia pasti hitam ini karena kontrak yang harus dihormati itu berakhir sampai 31 Desember dalam hal ini 2021. Nah setelah itu baru boleh tuh mungkin menggunakan liverynya, memakai atributnya. Dan kalau kita melihat beberapa pembalap kita ingat yang mengganti helm aja kayak waktu itu Jorge Martin, Paul Espargaro itu baru memberikan clue atau ini helm gue yang baru nih produknya ini, itu di musim setelah putus kontrak di akhir musim. Jadi ini sebenarnya terlalu cepat ya? Terlalu cepat saya rasa. Ya apa ya, gimana ya ngomongnya gini. Kalaupun mau finalis pengen pindah ke Aprilia, secepat ini lah. Ya udahlah, ikuti kode etik ini. Jadi malah membuat blunder juga nih buat Maverick Viñales setelah kemarin kasih skorsing, ini bisa juga menutup kansnya untuk tetap istilahnya tampil membela Yamaha dari mulai Inggris, MotoGP Inggris sampai nanti Valencia. Itu dia. Tapi sebelum pertanyaan itu Bang, kira gimana gitu nanti, tapi gue pengen sedikit flashback ya tentang Maverick Viñales di Moto3. Moto3 bersama megastar ya Paris Hilton. Ini jadi mengingatkan kita bukan kasus pertama nih Maverick Viñales istilahnya melakukan switching yang begitu cepat, karena waktu di kelas Moto3 pada saat itu dia tampil bersama Blusen. Dan dia punya manajer pribadi dan manajer tim Blusen saat itu, tapi hasilnya tidak begitu bagus sampai akhirnya dia ya berkomentar bahwa wah ini gimana sih tim Blusen tidak memberikan support yang memadai untuk dia bisa berduel memperebutkan titel juara dunia. Sampai akhirnya ternyata Maverick Viñales itu di luar sepengetahuan tim Blusen dan juga manajer pribadinya melakukan negosiasi dengan tim Calvo yang saat itu disponsori oleh Paris Hilton dan akhirnya pindah. Tapi waktu itu memang karena masih di kelas Moto3, kemudian juga tidak terlalu ini, meskipun sampai akhirnya Viñales kembali berhasil jadi juara dunia saat itu. Tapi ini menjadi indikasi bahwa ini bukan kali kejadian pertama seorang Maverick Viñales melakukan prestasi atau melanggar kode etik gitu. Jadi ya sebenarnya gimana ya Bang, gue juga bingung nih. Ya kita sebagai media juga kan posisinya netral. Betul. Jadi untuk Maverick Viñales ya dia harus seperti apa? Betul. Ya untuk Yamaha seperti apa? Aprilia juga harus seperti apa? Iya. Tapi biasa gitu sih. Setiap pembalap yang istilahnya kontraknya habis di 2021, mereka akan melakukan negosiasi itu di paruh atau di jeda libur musim ya, seperti kemarin 5 pekan. Nah ini kita tahu Maverick Viñales masih punya kontrak dengan Yamaha sampai 2021, terkecuali kemarin istilahnya ya Maverick Viñales hanya 2021 dan dia perpanjang. Maksud saya mestinya ya kalau mau negosiasi dengan Aprilia oke lah, tapi jangan diumbar atau gimana, tetap seperti ya biasa aja, baru negosiasi lah, baru cari kesepakatan atau gimana. Nah sepertinya Maverick Viñales melakukan gercep, ya tidak mau mengambil resiko karena Aprilia sendiri kan memang menjadi satu-satunya tim pabrikan yang masih punya slot kosong. Walaupun ya mungkin dia takut kali Bang, Andrea Dovizioso udah. Iya di iya bisa jadi seperti itu. Nah, ini balik lagi tadi Bang Joni bilang. Dengan ya kejadian seperti ini di seri tersisa. Ini prediksi ya guys. Betul, perakiraan, analisis, betul. Menurut Bang Joni, apakah Yamaha akan tetap memakai Maverick Viñales atau diganti?
Ya kalau sampai Yamaha tetap mempertahankan Maverick Viñales, mungkin ada pemikiran tersendiri karena ya diharapkan Maverick Viñales mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya agar Yamaha bisa terbantu mungkin di target untuk memperebutkan Triple Crown. Cuman bisa jadi juga Yamaha merasa ya dia dilangkahi kode etiknya ini. Bisa saja Yamaha mengambil tindakan yang cukup ekstrim, tidak melanjutkan kiprah Maverick Viñales untuk membela tim Yamaha, malah menggantikan dengan pembalap lainnya, entah itu mungkin pembalap pengganti ataupun pembalap test ridernya dalam ini Cal Crutchlow. Karena kalau kita ingat, ya ini bukan kali pertama. Ya seperti tadi sempat dijelaskan bahwa ada kejadian tahun 2019 yaitu Johan Zarco. Nah Johan Zarco cuma strik waktu itu sama Aprilianya langsung, sama KTM-nya langsung tidak boleh ikut, terus tidak boleh naik motor lagi, benar-benar dirumahkan sampai akhirnya ya status dia sirkuit. Iya, nggak datang ke sirkuit. Dan beruntung aja waktu itu ya Zarco sempat mengatakan beruntungnya dia itu dengan kondisi kemarin tidak dirumahkan oleh KTM, dia artinya benar-benar putus kontrak sama sekali. Dia masih bisa menerima tawaran jadi replacement Nakagami. Kemudian akhirnya juga ya itu tadi, dia sangat berterima kasih karena Gigi Dalinya mendekati dia untuk tampil waktu itu di tim satelit Avintia. Itu. Jadi ada kemungkinan nggak diganti? Kemungkinan pasti ada. Saya yakin ada. Ada. Jadi ada kemungkinan entah itu oleh Cal Crutchlow. Iya. Entah itu mungkin langsung kali ya sama Franco Morbidelli. Iya, langsung bisa. Slow-nya udah dulu tutup deh. Betul. Nanti kan gue mau nyari referensi ataupun gue pengen ngelihat gimana performanya Franco Morbidelli pakai motor pabrikan. Bisa, gitu kan. bisa seperti itu karena ya itu tadi ya satu akar udah dipotong. Iya, kena yang lain pasti. Dan yang ini saya mengagetkan ya baru kemarin beres gitu. Tiba-tiba langsung breaking news ya kalau mamanya ya iya baru minta maaf masa langsung ya bikin ulah lagi gitu nih. Gimana sih maafnya nggak tulus nih. Jadi ya lebih ke kode etik karena ya kadang-kadang memang kode etik ini orang tidak menganggap hal yang serius. Meskipun begitu ya kapasitas seorang Valentino Rossi Maverick Viñales ini ya udah bukan pembalap kemarin sore gitu. Bukan kaleng-kaleng juga, dia cukup bagus, punya talenta dan ya masa iya kode etiknya tidak ada gitu loh. Ya kali aja akhirnya nantilah mungkin bersama Aprilia mudah-mudahan bisa tampil lebih maksimal gitu mungkin. Iya. Ya kita doain aja lah. Amin. Untuk Maverick Viñales, untuk Aprilia. Juga untuk Yamaha. Oke, Bang. Siap. Itulah tentang Maverick Viñales yang akhirnya ya ketahuan nih sedikit lah benang merahnya. Kalau menurut kita itu benang merahnya. Benang merahnya ternyata di situ. Nanti kita akan ketemu lagi di reviewnya ya, Bang. Review MotoGP Austria. Oke. Kan ini baru breaking news. Iya. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. Guys, sampai jumpa guys.